Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala wa laqad manna Allahul mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidzah, al-mukarram Ustaz Haji Muhammad Husni Aziz, Ustaz Haji Azhari Zakaria, Akhinul Aziz Al-Mukarram Ustaz Haji Iqbal, putra guru kita Ki Haji Hanafi Nawawi, para asatidzah lainnya walaupun tidak saya sebutkan dengan tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim dan rasa mahabbah saya. Mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau di Masjid Jami' Hizbul Wathan ini akan menambah nilai keberkahan dalam haflah zikra Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Arifin SAG, ini SAG-nya beneran sarjana agama. Kepada SAG-SAG-an itu sarjana alam gaib. Lewat beliaulah saya dapat hadir di Masjid Jami' Hizbul Wathan ini. Pertama untuk bersilaturahmi, yang kedua dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu masuk kaget, ini guru-guru kita semua, orang-orang tua kita semua. Ini ibarat akuarium bagus ya, yang 10 jutaan. Ya, artinya banyak guru-guru kita yang mestinya lebih aula untuk memberikan nasihat, mau'izah dan fatwa. Namun karena Ustaz Arifin telepon undang saya, ya tujuannya pertama tadi silaturahmi. Kalau disuruh ngomong ya emang undang, disuruh ngomong sekedar menyampaikan apa yang dimudahkan oleh Allah dalam rangka memperingati Maulid. Malam ini ibu-ibu di atas ini, jadi agak nyambung ya Bu. Bu, nah yang kelihatan. Ibu bukan lihat di bawah, hah? Enggak. Ya sekali ibu di atas. Dari bawah dulu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir, tanggal 13, 14 ya. Artinya Rabiul Awal sudah lewat. Namun cinta kepada Nabi itu nggak kenal waktu. Kapanpun Maulid diperingati. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab masih bikin Maulid juga. Isra Mi'raj Maulid juga.
Dan bahkan saking cintanya kita sama Rasul, hampir setiap kegiatan pakai maulid. Kita nempatin rumah baru, undang tetangga, baca surah Baqarah, sunatnya bikin maulid, baca tarawih. Anak kita nyisitan, undang tetangga, undang kiai, baca tarawih, bikin maulid. Anak kita habis nikah, syukuran, undang tetangga, undang kiai, baca tarawih, bikin maulid. Anak kita lulus ujian, dapat gelar sarjana S1, syukuran, undang teman-teman, baca tarawih, bikin maulid. Hampir setiap kegiatan pakai maulid. Cuman satu yang saya lihat nggak pakai maulid, waktu mau cerai doang. Ada nggak orang mau cerai bikin maulid dulu? Agak jadi cerai urusan. Farhan Abbas sama Nia dan Niatnya. Kalau bikin maulid dulu nggak jadi cerai. Masih cinta maulid. Walaupun ada sebagian kecil saudara-saudara kita yang anti dengan maulid. Banyak itu maulid kata mereka bid'ah, maulid nggak ada dalilnya, maulid susah. Ini yang begini nih ngajinya belum tamat. Kalau dia ngajinya sama Kiai Hanafi, insya Allah nggak ngomong begini. Ya, kalimat maulid dalam Quran kita temuin nggak ada. Nabi belum pernah bilang, hai umatku, nanti kalau aku wafat kalian kumpul ya di musala kayak di masjid kayak di pondok pesantren kayak di perumahan kayak di majelis taklim, peringati maulid saya. Enggak. Tapi kalau kita kaji ayat demi ayat, hadis demi hadis, kan banyak ayat dan hadis yang berkenaan dengan acara kita malam ini. Ya, diantaranya yang kita udah hafal banget, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalian hai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan salam kepadanya dengan sebaik-baiknya. Malam ini kita kumpul di Masjid Hizbul Wathan yang kita cintai ini, rame-rame tadi baca sholawat. Harapan kita insya Allah di dunia dapat rahmat, di akhirat dapat syafaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Al-Quran juga Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan membawa manfaat bagi orang-orang yang beriman. Malam ini kita kumpul, bapak-bapak, ibu-ibu diundang pada hadir. Saya dari Cibinong diundang juga. Tujuannya bukan buat ngasih nasihat, bukan buat ngajarin. Kalau buat ngajarin banyak guru-guru kita yang lebih alim. Saya di sini tujuannya buat ngingetin doang. Kita kan kalau jarang diingetin mau lupaan mulu. Kan maulid kita diingetin, Isra Mi'raj diingetin, nanti Muharram diingetin lagi, tiap bulan diingetin lewat peringatan-peringatan hari-hari besar. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu akan membawa manfaat bagi orang-orang yang beriman. Tuh. Lebih tegas lagi Allah nyatakan dalam firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Ingatlah akan adanya sebuah nikmat yang Allah berikan kepadamu kala itu kalian keadaannya sedang bermusuh-musuhan. Zaman jahiliyah, orang-orang Arab sebelum Rasul dilahirkan, sebelum Rasul diutus, disebut bangsa jahiliyah. Jahiliyah secara bahasa artinya bodoh. Padahal orang Arab waktu itu udah pintar secara intelektual, udah menguasai ilmu perniagaan, udah menguasai ilmu strategi perang. Mereka sudah menguasai ilmu pahat. Itu batu dipahat jadi patung berhala. 4 yang gede tuh, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ka'bah tempat suci mereka kelilingi 360 berhala hasil pahatan mereka. Kalau otaknya nggak jenius nggak mungkin bisa.
Bahkan di antara mereka banyak yang sudah menggoreskan ujung pena. Mereka buat kalimat demi kalimat jadi satu bait syair dengan gaya bahasa yang indah. Intelektual mereka pintar, tapi sejarah mencatat mereka disebut bangsa jahiliyah, bangsa yang bodoh. Berarti pintar atau bodohnya seseorang bukan otak ukurannya, tapi akidah. Ya, akidah. Karena akidahnya salah, ininya nggak berfungsi. Mereka nyembah berhala, mereka nyebut-nyebut nama berhala. Jahiliyah akidahnya. Yang mereka anut aliran politeisme, percaya kepada banyak Tuhan. Jadi masing-masing rumah bikin Tuhan. Ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari perunggu, ada yang dari besi, ada yang dari kayu, ada yang dari batu. Petani gandum sama orang-orang yang punya kebun kurma, mereka join. Kurma dipetigin, gandum ditumbukin, dianunin bareng-bareng, bikin Tuhan gede. Habis jadi Tuhannya mereka sembah rame-rame. Habis nyembah, perutnya lapar, Tuhannya mereka makan. Dari sekian banyak bangsa yang ada di dunia ini, cuma bangsa Arab yang berani makan Tuhannya sendiri. Itulah makanya mereka disebut bangsa jahiliyah. Intelektual tinggi tapi akidah salah. Rasulullah diutus oleh Allah untuk ngajarin monoteisme, hanya percaya kepada satu Tuhan, la ilaha illallah. Misi beliau pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai kekasihku Muhammad, lihat lingkunganmu, mereka yang qra'una bismil asnam. Kalau mereka membaca yang mereka sebut nama berhala, rubah mereka agar meninggalkan berhala, bisa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kalian bermusuh-musuhan, kata Allah, fa'alafa baina qulubikum. Dengan nikmat itu Allah tanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam hati kalian. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dengan nikmat tadi kalian jadi bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Sebenarnya nasibmu, hai manusia, kata Allah, sudah akan terjerumus ke dalam jurang api neraka. Dengan nikmat yang Allah berikan tadi, dibebaskan kita dari neraka dunia, insya Allah bebas juga dari neraka akhirat. Amin. Nikmat apa ini? Ulama ahli tafsir sepakat bahwa nikmat yang Allah perintahkan kita untuk mengingat dan mensyukurinya adalah nikmat dilahirkan dan diutusnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, gak ada lagi permusuhan, gak ada lagi perbudakan, gak ada lagi maksiat dan lain sebagainya. Kita semua jadi bersaudara. Gak peduli warna kulit, bahasa apapun yang dia gunakan, kalau Tuhannya Allah, Nabinya Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Quranul Karim, dia adalah saudara kita. Itu semua. Ayat jelas, hadis banyak. Cuman kalau kalimat maulidnya memang langka. Ya, kalau cari kalimat maulid ya dalam Quran nggak ketemu. Tapi kalau kita pahami, insya Allah. Bakul tahu nggak Bu? Bakul. Kukusan tahu kukusan ya? Yang kayak mulut ibu-ibu kalau lagi tanggung bulan. Konyol. Bakul kukusan bahannya dari apa tuh? Bambu. Pernah lihat pohon bambu? Di pohon bambu ada bakul nggak? Di pohon bambu ada kukusan nggak? Enggak. Ini bahasa saya, maaf ya, bahasa saya ini bukan hadis, bukan. La ya'riful bakul wal kukusan minal bambu illa ulama'u ahlil bambu. Yang tahu cara membuat bakul dan kukusan itu dari bambu cuma orang-orang yang ahli dalam bidang kerajinan bambu. Pohon bambu ditebang, dibelah, dibuat tipis-tipis, dianyam, jadi bakul, jadi kukusan, jadi tampak, jadi kipas, jadi pagar, jadi bongsang. Dulu masih zaman saya anak-anak kalau mau pulang pada bawa bongsang gitu. Lalu sekarang bawa apa nih? Mesek, sama juga.
bahannya bambu, pohon bambu, tapi karena kreatif jadi macam-macam perkakas rumah tangga. Ulama kita begitu, bahannya Al-Quran, bahannya hadis, mereka pahami bagaimana punya nilai manfaat. Bikinlah maulid, bikin Isra Mi'raj, bikin hari-hari besar umat Islam. Intinya ijtima'un nas, mengumpulkan umat manusia, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka syiar Islam. Ya. Jadi yang bilang maulid bid'ah mereka nggak paham. Yang bilang maulid sesat mereka ngajinya belum tamat. Lagian kalau orang teriak-teriak bid'ah diemin aja udah. Biasanya yang teriak-teriak kan dia tukangnya. Ya, kita lagi duduk. Kalau malam ada yang teriak takbir, ngapain? Ngapain? Pagi buraya, bukan apa? Yur, bukan apa? Wih, bukan apa? Mai, bukan somai. Biasanya teriak-teriak tukangnya. Kita lagi kumpul, ada orang teriak-teriak bid'ah, bid'ah. Diemin aja udah, tukang bid'ah lagi lewat. Kalau kita latih dulu ujung-ujungnya ribut. Ya, Islam sama Islam ribut. Yang tepuk tangan kan orang luar Islam. Makanya sekarang banyak peringatan dari Allah. Kemarin Jakarta banjir. Ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia ini banyak yang kan Nabi kita yang kita peringati maulidnya malam ini, beliau dijadikan jaminan keamanan. Selama beliau masih ada, nggak pernah banjir, nggak pernah gunung meletus, nggak pernah gempa bumi. Al-Anfal ayat 33 Allah nyatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah menurunkan bencana dalam bentuk apapun selama engkau wahai kekasihku Muhammad masih hidup bersama dengan mereka. Selama Rasul masih hidup nggak pernah ada bencana alam, nggak pernah ada musibah. Kenapa? Beliau jaminan keamanan, rahmatan lil, rahmat bagi seluruh alam, penebar kasih sayang, juru selamat. Setelah beliau wafat 14 abad yang lalu, untung Allah lanjutkan firman-Nya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan bencana, bala, musibah dalam bentuk apapun selama mereka mau beristighfar. Dan saya kira istighfar itu mewakili kalimat-kalimat thayyibat yang lain. Tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, istighfar. Selama orang masih mau sholawat, masih mau istighfar, tasbih, tahmid, insya Allah jauh dari bencana. Kalau malam tahun baru diisi tahlil, tahmid, majelis-majelis zikir semua, saya yakin gak akan terjadi banjir. Ini salahnya malam tahun baru digelar 194 titik maksiat. Ya Allah, dangdut, yang goyang, yang ngecor, yang ngebor, yang masa mobil, yang melester, segala macam goyangan. 194 titik maksiat. Ini kan kotoran, Allah sapu bersih pakai air. Tahun lalu 13 triliun habis, ya, buat atasi bencana banjir. Tahun sekarang banyakkan lagi digelar 194 titik panggung maksiat antara Sudirman sama Tamrin. Hujan terus di sana, biar berhenti hujan beli garam nggak tanggung-tanggung 40 miliar. Garam 40 miliar. Ya Allah, kalau dibeli channel kita berenang di channel. Garam ditembak biar nggak turun hujan. Tapi karena Allah mengasih perintah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sudah jauh dari jalan Allah Subhanahu. Yang zikir banyak, tapi yang maksiat lebih banyak. Kalau yang ibadah banyak, yang maksiat banyak, seimbang, insya Allah gak akan turun bencana. Ini yang maksiat lebih banyak dari yang ibadah, jadi berat sebelah oleh jadi. Untung saudara-saudara kita ada majelis Rasulullah, Nabi pun sehingga meninggal harus jalan terus kan. Ada Nurul Mustafa, majelis-majelis yang dipimpin oleh ulama-ulama kita yang ikhlas, itu yang mudah.
sehingga murka Allah akan turun, diredam. Kalau udah keterlaluan turun juga, tambah lagi gunung kelut lagi batu, ya semburan debunya sampai ke Tasik, sampai ke Bandung, Jakarta juga gelap-gelap juga gitu. Dilewatin. Coba lihat daerah-daerah yang kena musibah, biasanya daerah yang penduduknya jauh dari menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mereka mau istighfar, selama mereka mau menyebut Nabi Muhammad berselawat, bukankah Rasulullah itu rahmat? Ya, selawat anti. Anak kecil selawatan dimarahin. Ya, bagaimana musibah datang? Maksiat merajalela, mungkarat menjadi jadi. TV hampir 24 jam, anak-anak kita ibadahnya, ngajinya nggak terkontrol. Orang-orang tua sama anak kurang lagi perhatian, maka Allah kasih peringatan. Ya, dengan semangat Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita meneladani nilai-nilai perjuangan dan akhlak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Jakarta 15 Februari 2014 panitia pelaksana. Nah, ini bagus nih. Ya, kita meneladani nilai-nilai perjuangan dan akhlak Rasulullah. Karena Rasul yang kita peringati maulidnya malam ini, beliau oleh Allah diutus sebagai pola untuk kita jadikan contoh. Kenapa kita harus mencontoh beliau? Pertama, karena beliau adalah manusia. Nabi kita manusia. Dijelaskan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul yang rasulnya dibentuk dari jenis kamu manusia. Kita manusia, rasulnya yang diutus manusia, kita disuruh contoh wajar. Yang kagak wajar kalau kita manusia, rasul yang diutus dalam bentuk makhluk lain, malaikat, jin, kita disuruh contoh. Nggak wajar ya. Umpama datang ke dunia ini rasulnya jin, saya yakin sebelumnya orang beriman semua, tapi bukan karena ikhlas, bukan karena yakin, ngeri. Dulu masih zaman kita kecil sering dengerin cerita jahit, seru banget gitu. Kalau lagi cerita jin, seru. Jin kalau lagi jalan, gedibel. Dia lewat di jalan besar minggu, jati goyang. Jin capek gendong anaknya, bikin ayunan dia, tarik pohon yang tinggi, tarik tapak yang panjang, anaknya didudukin, didorong, seminggu baru balik lagi. Itu baru jin. Para malaikat tidak. Kalau rasulnya jin atau malaikat, kita disuruh contoh, nggak wajar. Dimensi alamnya beda, gaya hidupnya beda. Nah, Allah utus ke dunia untuk manusia, rasulnya dalam bentuk manusia. Artinya rasul yang kita peringati maulidnya malam ini, beliau bertingkah pola, bersikap, bertingkah laku secara manusiawi untuk kita jadikan contoh. Kita tidur, rasul tidur. Cuman bedanya rasul tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Kita makan, rasul makan, cuman bedanya kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Kalau rasul makannya dikit-dikit. Beliau ngajarin tuh, kalau makan ambilnya pakai 3 jari. 3 jari beliau ambil kan dikit gitu. Masuk ke mulut 32 kali kunyah baru ditelan. Kalau kita kebunnya berapa kali kunyah? Karena takut kehabisan nggak pakai kunyah, tolong aja. Nih yang jadi penyakit yang begini nih. Kan kata Nabi, ma mala'a adamiyun bi'a asyarrin min batnihi bihasbi ibni adama luqaimatun yuqimna sulbahu. Sebenarnya manusia tidak ingin menjadikan perutnya sebagai sumber malapetaka, sumber penyakit. Tapi kenyataannya kan penyakit apapun dasarnya dari perut. Ya, pola makan yang nggak teratur, muncul asam urat, rematik, darah tinggi, stroke. Kalau stroke udah paling berat gitu. Stroke kalau yang enteng kan seember, sebak itu masih enteng. Kalau udah stroke berat banget. Pola makan. Ya.
Jadi makannya ambil 3 jari, 32 kali punya. Bihasbid di Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup untuk manusia ambil makanan dikit aja, yang penting bisa menegakkan tulang belakang, kuat ibadah. Jadi orang-orang yang beriman tujuan makan agar kuat ibadah. Ada orang yang bilang hidup untuk makan. Nah ini kacau nih. Kalau hidup buat makan, tiap bangun tidur yang dipikirin makanan. Ayo kita mulai suruh makanannya apa? Makanan mulai yang dipikirin. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, man hammahu batnu faqadruhu mislama yakhrujuhu min batni. Orang yang semangatnya coba urusan perut dulu, orang itu nilainya di sisi Allah tidak lebih dari yang keluar dari perut kita. Apa yang keluar dari perut kita? Bahasa Inggrisnya tokai ya Pak. Ada yang makan untuk hidup, mendingan deh. Kenapa kamu makan? Mempertahankan hidup, mendingan. Orang yang beriman makan untuk buat ibadah. Karena itu kata Rasul jangan banyak-banyak. Yang penting tulang belakang bisa tegak, kuat ibadah. Wa in kana la mahalatan, kalau nggak bisa makan harus banyak. Fa'ilan, kita harus atur perut kita ini. Thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga perut kita buat makanan, sepertiga lagi buat minuman, sepertiga lagi buat nafas. Jadi makan boleh kenyang, yang penting nafas stabil. Jangan sampai makan kekenyangan, buka, akhirnya nafas susah. Nih yang ngajarin penyakit ini, buka banget perutnya, makanan, minuman, nafas susah. Ini pas dong. Ini yang mengajarin penyakit yang begini. Ya, jadi Rasul itu manusia. Cuman kata Imam Busairi, basarun la kal basar. Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Ibarat batu, Nabi kita batu berlian, mutiara, kita batu koral. Koral apa koral? Koral, kerikil yang diinjek-injek orang. Nabi mutiara, inten, satu keratnya 45 juta, kecil, 45 juta. Kita batu kerikil, segerobak aja murah. Sama-sama batu, cuman bedanya beliau batu berlian, mutiara, kita batu kerikil. Nggak mungkin sama, ya. Tapi yang jelas beliau adalah manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia sama dengan kalian. Cuma bedanya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku diberikan wahyu oleh Allah untuk mengajarkan kepada kalian bahwa Tuhan kalian adalah Allah yang Maha Esa. Sama-sama manusia, tapi Nabi manusia pilihan. Dipilih untuk apa? Menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan wahyu. Wahyu itu kan firman Allah, suci, karena Allah zat yang maha suci. Maka Allah pilih untuk menampung dan menyalurkan wahyu manusia yang suci. Nabi Muhammad manusia suci, yang gak pernah berbuat dosa, gak pernah berbuat salah, gak pernah berbuat keliru. Agama menyebutnya dengan istilah maksum. Apa Bu? Nabi Muhammad manusia, tapi manusia maksum. Tahu maksum Bu? Ibu-ibu ngobrol sih ya. Bu, maksum tahu nggak? Tuh Nabi kita tuh manusia pilihan, nggak pernah dosa, nggak pernah salah, nggak pernah keliru ya. Kalau kita mesum, banyak dosa, banyak salah, banyak keliru. Bedanya beliau maksum, kita mesum. Manusianya sama. Beliau manusia suci. Ya, makanya kita disuruh contoh karena Nabi kita manusia. Yang kedua, kenapa kita harus contoh beliau? Karena Nabi kita itu diutus oleh Allah dalam bentuk pribadi yang lengkap. Nabi kita seorang pemimpin yang adil. Nabi kita seorang diplomator yang bijaksana. Nabi kita seorang jenderal perang yang gagah berani, panglima paling depan kalau perang. Nabi kita seorang guru yang berpengalaman. Nabi kita seorang juru dakwah yang ulu. Nabi kita seorang suami yang bertanggung jawab. Nabi kita seorang ayah yang kasih sayang kepada anak-anaknya.
Nabi kita seorang teman yang setia. Nabi kita seorang businessman, seorang pedagang yang jujur. Dalam diri Nabi kita ada keberanian Nabi Musa. Dalam diri Nabi kita ada keagungan Nabi Sulaiman. Dalam diri Nabi kita ada ketampanan Nabi Yusuf. Dalam diri Nabi kita ada kesabaran Nabi Ayub. Dalam diri Nabi kita ada sifat belas kasih Nabi Isa alaihi salam. Komplit Nabi kita pribadinya. 124.000 Nabi, 313 Rasul, itu kan semua orang-orang besar semuanya, orang pilihan. Yang paling besar di antara mereka yang besar adalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu cuma Nabi kita yang pakai sebutan Nabi besar. Ya, kalau Nabi yang lain kan nggak ada. Nabi besar Adam, Nabi besar Ibrahim, Nabi besar Musa, Nabi besar Isa, ada nggak? Nggak ada, cuma Nabi kita yang disebut Nabi besar. Artinya Nabi yang besar di antara yang besar. Nggak ada Nabi kecil. Kayak orang Ahmadiyah bilang tuh, Muhammad Nabi besar, Mirza Ghulam Ahmad Nabi kecil. Dia akui Nabi Muhammad sebagai Nabi, Nabi besar. Tiap ada yang besar kata mereka, ada yang kecil. Maka Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi kecil. Nabi ada yang besar, ada yang kecil. Kalau Mirza Ghulam Ahmad Nabi kecil, di Depok muncul Nabi sedang. Namanya Musadek. Sehingga nggak Musadek. Orang Depok itu, Beji. Yang mantan pelatih bulu tangkis ngaku Rasul. Ya, dapat wahyunya di Gunung Bunder di Bogor. Kita kan kalau jalan-jalan ke Bogor pulang bawa tales ya. Jadi Musadek jalan-jalan ke Bogor pulang bawa wahyu, gila banget ya. Ngaku Rasul. Yang turun nggak tanggung-tanggung langsung dari Polda, tangkap. Vonis 4 tahun tahanan, dia taubat jadi Rasul. Rasul ditangkap taubat. Habis taubat minumnya Pocari Sweat lagi. Rupanya ada Rasul kekurangan ion. 3 tahun udah di jalan itu di penjara. Ini tahun keempat tahanan luar. Ya, belum lama saya ketemu di Tanah Baru. Ada teman hajatan, ponakannya nikah. Ya kondangan, saya lagi makan, saya lihatnya orang kayak kenal, senyum, kan ramah itu. Namanya Musadek, muka santun, akal pendek. Mukanya santun, senyum, akalnya pendek, ngaku Rasul. Kalau dia ngaku kiai, ngaku syekh, ngaku wali, orang ngaku kubris, ngaku Rasul. Pajak langsung mau Polda. Obat jadi Rasul gitu. Ya, saya lagi makan, saya perhatiin, akhirnya saya deketin Musadek. Udah salaman, assalamualaikum, Rasul kondangan. Iya. Rasul kondangan. Ini gara-gara Ahmadiyah sih. Muhammad Nabi Musa, Mirza Ghulam Ahmad Nabi kecil. Tahu nggak Mirza Ghulam Ahmad? Kelahiran Kodian, India. Kita baca 25 Nabi dan Rasul yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, nggak pernah satupun Rasul yang diutus dari India. Kalau Rasul dari India, musuhnya bukan orang kafir, bukan takut. Rasul dari India, kagak boleh melihat tiang, pegangan, detir, nyanyi. India kan begitu. Hujan nyanyi, panas nyanyi, sedih nyanyi, senang nyanyi. Rasulnya orang India, malaikat Jibril datang mau nyampein wahyu. Rasul, siap-siap sebentar lagi wahyu turun. Begitu turun malaikat Jibril, sebentar Jibril, tumpah sehari, mau sudah bermiri jadi, nyanyi dulu dia. Di malaikat Jibril nih balik, cahaya. Rasul dari India, kalah sahabat. Habis Musadek ngaku Rasul, ketangkap, ada lagi tuh tukang roti dari Jember, Brebes ya, orang Brebes tukang roti namanya Tukimin ngaku Rasul, bikin agama Islam baru, Islam Jasud, Jawa Sunda ya. Brebes itu kan perbatasan Cirebon sama Losari, bahasanya dua, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Islamnya Islam Jasud. Rasulnya Tukimin, ya Allah Tukimin, jangankan jadi Rasul, jadi kiai aja nggak pantas.
Begitu datang kata panitia, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram wal Mukarram Kiai Haji Tukimin. Apalagi dia Rasul. Kalau dia Rasul kan umatnya berselawat. Kayak kita nih umat Nabi Muhammad kan selawat sama beliau. Enak anak-anak muda kita tadi itu. Ya pakai hadroh. Selawatannya enak kan? Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Ya Rabbi salli ya, kalau bacanya suaranya enak sampai ke dalam hati. Kenapa? Rasulnya Muhammad. Wah, kalau Rasulnya dia tuh sallallahu ala tukimin marhaban. Mereka pantas banget ya. Tukimin ngatur Rasul sama Polres dilacak, tangkep 3 tahun. 3 tahun. Habis Tukimin nyusul lagi di Bandung, Raja Ekek, Bojongloa bro, tukang cukur, Sayuti, ngaku nabi. Sayuti, ada namanya Sayuti? Bukan, Bandung, turun Bandung. Tukang cukur, Sayuti, ngaku nabi. Ditangkap sama Polsek Obat. Ya Allah, udah sih ngaku nabi, ngaku dapat wahyu kan ngaku nabi namanya. Di kampungnya dipanggilnya Nabi Asep. Nabi Asep kan gak pantas bener. Jadi saya dengar di Bekasi itu pulang kapal ada juga Nabi Edi namanya. Nabi Allah utus Nabi Rasul nama dengan jabatan disesuaikan. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, pantas. Nabi Asep ya pantas. Ya. Jadi Nabi kita itu pribadinya lengkap. 124.000 Nabi, 313 Rasul, semua pribadi mereka tercermin dalam pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu hai manusia dalam diri Rasulullah itu contoh suri teladan yang baik. Karena itu ayo kita teladani nilai-nilai perjuangan. Ya, kalau lagi begini dia langsung kumpul, dilemparin pakai kotoran kontak, disabitin pakai batu, sahabatnya dijerat pakai tambang, ditarik ke tengah teriknya matahari, disiksa. Perjuangan Nabi. Ada yang kakinya dipatahin, ada yang matanya dicongkel, gara-gara ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang cukup tragis, Nabi dan sahabat sempat diboikot di satu kampung namanya Sim, di blokade ekonomi, diembargo, ya, dikucilkan di satu kampung namanya Sim, diputuskan hubungan keluarga, nggak boleh ada yang kirim sembako. Waktu itu memang belum ada sembako. Kalau kita kan lagi susah kemarin, banjiran banyak yang bantuin ya. Kita dari Depok tuh ada 3 mobil, ada 300. Mau kemana? Saudara-saudara kita yang lagi banjiran, kita bawa narkoba dari semua, ngasih rames korban banjir. Nabi selama 3 tahun, ya Allah, hidup serba kekurangan. Mekah padang pasir tandus gersang. Bayangin deh, Mekah padang pasir tandus gersang. Hidup 3 tahun gak ada yang ngirim makanan. Mau pertahankan hidup cuma makan daun-daunan. Daun apaan yang enak dimakan di sana? Daun korma rusak tenggorokan. Tapi Nabi buat. Karena beliau punya prinsip iya karena bulu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita nih kalau mau minta tolong sama Allah, ibadah dulu, benerin ibadah. Di rumah perbanyak sholat sunnah, baca Quran. Di masjid amurkan dengan sholat berjamaah.
Saya Arifin bisik-bisik sama saya, Ustaz, alhamdulillah Hizbul Waton mah jamaah subuhnya penuh keluar-luar, agak ada yang di dalam keluar. Dan tanya majelis taklim gimana Ustaz? Majelis taklim, alhamdulillah di sini Ustaz majelis taklim semarak bener. Kalau giliran ngaji Ustaz penuh ini jamaah. Kalau giliran ngaji yang maulid kagak datang, kalau ngaji datang. Alhamdulillah. Majelis taklim penting itu. Nah, teman saya bilang bukan majelis taklim, majelis taklim. Saya tanya kenapa taklim? Tempat kita dibentak-bentak sama orang alim. Saya pikirin bener juga. Kita kalau jarang-jarang dibentak sama orang lain, alim mau lupaan dulu kan? Ya, ayo panggil orang alim, bentak-bentak kita udah kasih peringatan. Rasulullah selama 3 tahun. Ya Allah, gak ada yang kirim sembako, gak ada yang peduli. Beliau prinsipnya hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah minta pertolongan. Jadi kalau mau pertolongan Allah lancar, ibadah dulu benerin. Kalau ibadah udah benar, insya Allah pertolongan lancar. Minta tolong doyan, ibadah enggak. Besok subuh Fatihahnya balikannya udah. Iya karena stain, wa iya karena kudu. Gitu aja. Kenapa? Minta tolong doyan banget, ibadah enggak. Ya, kalau kita minta tolong sama Allah, ibadah, minta tolong insya Allah. Namanya istighosah. Istighosah itu diiringi dengan ibadah. Jadi kadang-kadang yang ikut istighosah bayang kagak. Istighosah bro, Israel, kapan? Ba'da asar, berangkat dari sebelum zuhur. Bener jauh-jauh, zuhur kagak, asar kagak. Akhirnya ujung-ujungnya istighosah. Pulang dari istighosah, buka amplop, ya, boleh kasih kecil banget, ya, pada kebutuhan kan isi dosa, jadinya itu. Ibadah kagak, pada pertolongan mau aja. Rasulullah, ya, sabar, 3 tahun, handus gersang padang pasir itu. Ya, Arab kan nggak kayak negeri kita. Kalau negeri kita kan tanahnya gembur, buminya subur, rakyatnya makmur. Kalau pemimpinnya pada jujur. Ini rakyat banyak yang belum makmur karena banyak pemimpin yang belum jujur. Mudah-mudahan besok nih bila pilpres, insya Allah pemimpin yang kita pilih pemimpin yang jujur. Amin. Presiden bagusnya kan laki-laki. Kenapa? Lambang negara kita burung Garuda. Mesti bertahan, presiden harus laki-laki. Kalau presiden perempuan, saya takut nanti ganti sama kacang Garuda. Ada orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Tuh, 3 tahun Rasulullah halus gersang. Ini negara kita negara yang subur ini. Ya, dulu waktu kita zaman sekolah kan pulaunya aja banyak banget. 17.508 pulau ya, kita 17.508 pulau. Itu belum Pulau Gadung atau Pulau Tumbang, belum. Kaya negara kita ini, pulau menjadikan kekayaan laut, perut bumi, semuanya menjadikan kekayaan. Mana orang-orang kita banyak dibodoh-bodohin semua orang luar, ya udah. Kita yang punya rumah kayak kamu, mereka yang kamu kayak tuan rumah, ngatur segala-galanya. Ya, karena itu anak-anak kita bekali dengan ilmu agar mereka bisa mengelola ini. Allah nggak bakal nambah tanah, kita bekelin otak anak-anak kita biar bisa mengelola tanah air Republik Indonesia. Itu Rasul. Banyak yang nggak kuat ya Rasul merenung. Akhirnya dia berangkat dari Mekah ke Taif. Jarak Mekah Taif itu sekitar 60 mil. Abu Jahal CS melihat kok Muhammad pengikutnya tinggal dikit, pada kemana ini? Ada kabar mereka berangkat ke Taif. Rame-rame rapat darurat di Darun Nadwa. Rapat darurat, mereka bilang, ayo kita kirim surat sama orang Taif agar orang Taif memusuhi Muhammad sama teman-temannya. Bikin kepada seluruh penduduk Taif, kalau nanti ada seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, jangan digubris, tangkap saja itu, supersip itu, penghambat lancarnya pembangunan nasional. Tanda tangan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Mut'im bin Adi, rame-rame dikirim. Nabi lagi jalan, tambah surat, cepetan surat sampainya. Jangan tersoal pakai kuda. Ya, akhirnya begitu Nabi sampai dari Mekah ke gerbang pintu Taif, sampai di sana bukan disambut, disambit.
Kalau saya tadi biar nyasar-nyasar dikit disambut Ustaz Arifin, ya begitu masuk sediain rambutan, cuma salah, makan belum makan, nah dari sini ya. Nah ini suara ada seperti dikit ini, salah rambutan ya. Disambut Rasul sampai di gerbang Taif, disambut pakai batu. Sampai berlumuran darah kakinya. Ada sahabat yang setia namanya Zaid bin Harisah, ingin coba melindungi Rasul, hancur babak belur. Keduanya menghindar ke kebun anggur. Tapi di sana datang malaikat Jibril nawarin jasa. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, innallaha amarani an uti'ah. Wahai kekasih Allah, utusan Allah, Allah perintahkan kepada saya untuk taat kepada komandomu. Apapun yang kau inginkan sekarang saya siap melaksanakan. Kalau kau ingin orang yang melempari kamu dengan batu itu tadi hancur, sekarang juga saya akan angkat gunung Uhud, saya tibanin mereka. Bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, jangan Jibril, jangan. Saya ini bukan buat ngancurin orang. Saya ini fungsinya rahmatan lil alamin. Apa kata orang belakangan nanti? Muhammad baru disambitin begitu doang, orang dibanding gunung. Kesannya nggak bagus Jibril. Kata Jibril, mereka keterlaluan Muhammad. Biarin. Kalau bapaknya, emaknya nggak mau beriman, mungkin nanti anaknya dapat hidayah bisa beriman. Kalau anaknya kafir lagi itu gimana? Cucunya Jibril. Saya ini kan dakwah jangka panjang. Bapaknya tak beriman, anaknya kafir, cucunya. Malaikat Jibril sampai geleng-geleng kepala. Susah Muhammad, susah bagaimana Jibril? Biasanya yang udah maafil abah, fil abna. Ya, apa yang ada pada orang tua biasanya turun ke anak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Bapak itu kan aslinya, anak fotokopinya. Biasanya fotokopi nggak jauh dari aslinya. Bapak tukang gendang, anak tukang joget, ternyata udah. Tapi kata Nabi nggak begitu Jibril. Manusia itu nggak kayak pohon pisang. Kalau pohon pisang sih iya, biangnya bisa ngambon, anaknya bisa ngambon. Biangnya bisa batu, anaknya bisa batu. Itu pohon pisang. Tapi manusia nggak begitu, tergantung hidayah. Kadang-kadang bapaknya bisa ngambon, anaknya bisa batu. Bapaknya imam masjid, haji, tokoh masyarakat, dihormatin orang, anaknya narkoba. Yang perempuan gablay. Ini namanya bapak bisa ngambon, anak bisa batu. Kadang-kadang bapaknya bisa bantu, anaknya bisa jadi bisa ngambon. Tergantung hidayah Jibril. Kata malaikat Jibril, ya saya cuma nawarin doang Muhammad. Kalau kamu mau, kalau nggak mau ya sebalik lagi markas. Cuman saya pengen tahu kamu disambitin, disakitin begitu nggak bales. Mau kamu apa sih Muhammad? Kata Nabi, saya nggak mau apa-apa Jibril. Saya mau angkat tangan aja berdoa sama Allah. Disambitin sampai berlumuran darah. Zaid bin Harisah sampai hancur, Nabi nggak balas, Nabi angkat tangan berdoa, doanya bagus lagi. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang yang melempari aku dengan batu, karena mereka belum tahu siapa aku. Andai mereka tahu, mereka tidak akan pernah melakukan semuanya ini. Kita sering doain orang, giliran perut dibikin senang. Ada dia mau datang ke rumah, mau bisa ngambon dua sisir, sama rokok sabu satu bos. Nah udah, begitu mau pulang dia aja ada yang nyangkut lagi tangan panik. Oh kalau begitu tuh, wah kita nggak pakai diminta nyerocos kayak betasan paru lah. Dan kita manusia kadang-kadang sabar kita terbatas. Sekali perut kita dibikin nyekel, hidup turunan orang kita sumpahin. Ini ustaz nggak sabar begini nih, ya. Rasulullah sabarnya luar biasa. Nih perjuangannya kita teladan. Artinya beliau sangat pemaaf. Jangankan kepada kawan, lawan dimaafin, yang nyakitin didoain. Maka beliau akhlaknya pertama akhlakul hasanah. Orang nyakitin dia nggak dia balas. Orang nyakitin nggak dibalas sama dia. Yang kedua ada akhlakul karimah. Orang nyakitin dia, nyakitin dia, Rasul berbuat baik sama yang nyakitin. Yang ketiga akhlakul adimah, akhlak yang agung. Orang nyakitin dia, yang nyakitin didoain. Kalau kita kan, ngapain doain dia, gua dia sakitin kan? Rasul enggak.
Ya, jadi akhlak Nabi itu ada akhlakul hasanah, ada akhlakul karimah, ada akhlakul atimah. Ketiga-tiganya. Artinya sabar dalam berjuang itu gak ada batasnya. Sekali sabar, 2 kali sabar, 3 kali pengen tahu. Nah ini bukan. Rasul sabarnya luar biasa. Nih, ya kita ikutin tema aja lah. Nilai perjuangan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita pribadinya lengkap, yang kita contoh apanya? Oh banyak. Kagak bisa kita contoh semuanya. Yang saya sampaikan malam ini 2 yang kita contoh. Pertama ibadah, kedua akhlak. Ibadahnya Nabi kalau 100% kita contoh, kata orang Palu, orang kebedah, kagak kuber. Nabi kita ibadahnya luar biasa. Ya. Nabi bilang, hei saudara-saudara, ayo masyarakatkan hidup sederhana. Nabi kita hidupnya miskin. Nabi tidurnya kalau karpet begini bagus, dia tidur merupakan daun korma alasnya. Bangun tidur membekas di pipi. Rumahnya kecil, beliau gak punya sofa. Tempat tidurnya bukan di alga, spring bed dan lobilo, romper, ranjang sorong dan spring air yang sekarang lagi top, enggak. Tidur merupakan daun korma alasnya. Membekas di pipinya. Sarapan paginya bukan dengan spaghetti. Fried chicken nggak kenal beliau, chicken rice nggak ada. Buka bento jauh. Nabi kita sarapan pagi sepotong roti, seteguk air zam-zam, kadang-kadang cuma 3 butir korma. Miskin, tapi beliau bersyukur. Miskin tapi bersyukur. Ini kan luar biasa. Ya, Allah pernah tantang beliau dengan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ada kan di Quran? Wahai kekasihku Muhammad, apapun yang kau inginkan kami siap akan memberikan, asal yang kami berikan ini dapat menyenangkan hatimu di dunia ini atau di akhirat nanti. Mau apa? Mau pembayar, mau pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi, kata Allah kami berikan. Kami akan angkat kau menjadi raja di raja, menjadi king of king, bahasa kerennya. Kau ingin harta benda Muhammad yang melimpah, yang banyak, itu gunung Uhud siap jadi emas. Hanya dulu di Jakarta kalau baca lagu Barzanji dulu kan. Nah di sana Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menceritakan wa rawadatul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa aba. Ada nggak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada aja bilang ya. Ragu-ragu. Ada aja bilang udah. Mau baca ke mau kagak ada aja bilang. Biar lancar urusan. Biar nggak bertele-tele. Ya. Nabi kita perutnya lapar, ganjil pakai batu, lewat dekat Gunung Uhud nawarin diri jadi emas, Nabi nggak mau. Atau kau ingin wanita-wanita cantik Muhammad buat kesenangan, hiburan, tunjuk aja yang mana orangnya. Atau siapa yang kamu mau? Bintang film mana? Hollywood. Agnes Monica, apa Agnes mau cerai? Tunjuk aja udah. Tawaran begitu hebat. Nabi kita jawabnya sederhana. Idzan ya Rabbi la arda wa wa'idun min ummati dakhalan nar. Ya Allah, berikan aku pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi. Berikan aku emas sebesar gunung Uhud. Berikan aku wanita cantik di dunia ini. Tapi semua itu tidak akan pernah membuat hati saya tenang. Semua itu tidak akan pernah membuat hidup saya senang. Kalau nanti di akhirat saya masih melihat satu saja umat saya yang kau masukkan ke dalam neraka. Ya Allah, miskin ditawarin harta nggak mau. Miskin tapi syukur. Kalau zaman sekarang ada orang kaya syukur, orang miskin sabar, itu memang kudunya. Kaya syukur harusnya, miskin sabar kudunya. Ya kalau miskin karena sabar mau kemana kita? Tapi kita miskin syukur. Ya Allah, ada nggak pemimpin miskin ditawarin harta, kekayaan nggak mau? Karena yang dipikirin keselamatan rakyat, keselamatan kita umatnya. Ada nggak pemimpin kayak begini sekarang? Kalau ada boleh kita pilih, ya. Tadi kita pemilihan tuh caleg kita pilih biar pilih alik. Kalau sekarang calon anggota legislatif, nanti kalau udah kepilih jadi anggota legislatif alik. Ya presiden kita pilih tuh. Padahal di zaman Rasul, zaman sahabat, orang yang nggak pengen jadi pemimpin dipilih.
Umar bin Khattab nggak pengen jadi pemimpin, Abu Bakar milih Umar bin Khattab. Sekarang orang paling pesona, pilih saya. Begitu kita pilih lupa apa kita. Makanya pilpres, pilkada itu kan bedanya, pilkada sama pilkab bedanya tipis. Pilkada sama pilkab tipis bedanya. Kalau pilkada lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Kalau pilkab lupa jadi. Rasul perjuangannya luar biasa, ya. Nah kita coba ibadahnya sholat aja dulu. Nah sholat juga kalau 100% kita nyontoh Nabi sholatnya. Kulit Nabi kita sholat sunat Pak sampai 100 rakaat satu malam 100 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha istri beliau pernah cerita, ketika aku naik ke tempat tidur, aku lihat suamiku Rasulullah sedang sholat. Tengah malam aku terjaga bermusim, aku lihat Rasulullah masih sholat. Menjelang subuh aku bangun, Rasulullah masih sholat. Semalam suntuk 100 rakaat satu malam. Setiap rakaat yang beliau baca nggak kurang dari 100 ayat. Kita boro-boro 100 ayat, imam baca Sabihi saja protes. Ya, Sabihi sepanjang banget. Habis 100 ayat kali 100 rakaat, sampai karena lamanya beliau sholat hatta tawarramat qadamahu min qiyamil lail. Nabi kita bengkak kakinya karena lama berdiri ketika sholat. Saya juga tahu di sini mungkin ada yang kakinya bengkak, cuman apa urusannya itu yang saya paham. Mungkin rematik nggak semudah tadi ya. Nabi kita bengkak karena sholat. Karena itu yang kita contoh dari Nabi, ibadahnya sholat aja dulu. Mudah-mudahan sholat ya. Kalau belum bisa sering-sering, jarang-jarang aja dulu. Yang mula-mula kita sembahyang subuh. Habis subuh nggak boleh sholat lagi. Ntar ketemu lagi zohor. Habis zohor stop, dah ngapain sembahyang mulu. Ntar ketemu lagi asar. Habis asar mau main futsalnya, mau jalan sono kayak silakan. Ketemu lagi maghrib. Habis maghrib mau makan malam, mau istirahat, silakan. Ketemu lagi isya. Habis isya kita udah naik gunung, turun gunung, nyebrang lautan dalam mimpi, baru ketemu subuh. Cari semalam 5 kali jarang nih, ya. Jadi sholat jangan sering-sering, jarang-jarang aja dulu ya. Karena kalau sholat insya Allah disiplinnya tinggi. Kalau disiplin tinggi, hidup teratur. Kalau hidup teratur, berkah. Jangankan kita manusia, binatang hidup teratur, berkah. Ayam, coba lihat ayam, berkah banget kan itu. Sahabat saya dipotong kagak mau habis tuh ayam. Ya, ngapain aja potong ayam, ngeliatin anak potong ayam, pindah rumah potong ayam. Mau lihat potong ayam kan? Hah? Kagak. Telur dan urusan itu. Tiap hari dipotong ayam kagak mau habis. Kenapa? Berkah. Kenapa berkah ayam? Sebab ayam hidupnya teratur. Ayam punya prinsip, pokoknya saya jam 6 sore tidur. Ayam maghrib tidur. Ada yang masuk ke kandang, ada yang naik ke pohon, maghrib tidur dia, nggak peduli ada kapli, ada catur, ada kramon, ada wadah, pokoknya jam 6 tidur. Ini ayam tidur di pohon rambutan, 17-an Pak RW dia rame nanggap dangdut, turun nggak ayam? Kagak. Kalau yang di bawah diberak. EGP katanya, dia mau pikirin. Padahal goyangan macam-macam, ada yang nyetor, ada yang di pohon. Kagak turun baik, karena tidurnya sore-sore mantap, kagak kegoda. Besok setengah 4, jam 4, setengah 5, paling siang jam 5 udah bangun duluan Pak ayam. Kita lihat jam 4, paling siang jam 5 bangunnya duluan Pak ayam. Yang lain masih pada tidur. Berkah, buah yang jatuh dari pohon dia dapetin duluan. Bisa kita mau nih, agak habis kita buang, ayam dapetin duluan. Kenapa? Bangunnya paling pagi. Yang lain masih pada tidur, dia udah bangun. Jam 5 udah bangun dia. Turun. Ya, setengah 6 bocah udah kenyang. Kan berkah banget itu. Mantap aja jam 6, udah 4 kali kawin tuh ayam. Ayam deh. 4 kali kawin jam 6 udah. Ya Allah, yang bukan ayam jangan marah. Lagi cerita ayam ini. Tapi saya perhatiin binatang yang nggak teratur hidupnya kucing. Coba lihat kucing nggak? Ke tengah malam semua dahar, mati. Kagak ada yang dicari, cuma nggak betah diam. Yang dirodain dapur orang dulu, tuh kucing tuh. Ya,
merah matanya, belum juga tidur, pinggir jembatan di nongkrong main gitar kucing, kucing juga kedua di minum, kucing sini lain kali. Jam 2 belum juga tidur, jam 3 belum tidur, begitu di masjid Hizbul Waton azan tidur di kucing tidurnya subuh, besok jam 8 jam 9 mesti melingkar di bangku kucing hidupnya gak teratur, jam 9 mesti melingkar di bangku, makanya hidupnya kagak berkah itu kucing. Mana buktinya? Kawin belum ributnya setengah mati. Pernah lihat kucing kawin? Yang ini ketahuan ya. Kucing kalau mau kawin kan ribet banget ya. Kata yang laki mau kayak laki loh. Kata yang perempuan mau. Kalau mau dikejar juga, diudak kata orang itu. Lari sini naik ke atas genteng merosot. Orang kesel disiramin air. Kucing nasibnya nih. Ya kawin belum dari disiramin air. Ya Allah. Jadi yang kita contoh dari Nabi ibadah, yang muda-muda sholat, yang jarang. Kalau yang tua boleh sering-sering malam bangun tahajud. Bu, siapa nggak? Bu, sudah bangun malam bu? Ngapain? Kencing. Bangga banget bangun kencing. Tahajud ya bu? Bapak-bapak sudah bangun malam ya? Yang mana yang bangun? Tahajud pagi, duha, perbanyak sholat sunnah, rawatib. Insya Allah sama Allah kita dekat. Kalau sama Allah dekat, pertolongan dari Allah lancar. Ini udah jam 11 sudah ya. Saya khawatir nanti subuh pada kesiangan. Ya, kalau bicara jujur, saya mau burung pelatut dimakan kucing, burungnya pada ngampar. Kata ngantuk kepala pusing karena perut udah lapar. Ya. Buah ini, buah pepaya, buah durian enak rasanya. Sampai di sini ceramah saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini dari Nabi yang kita contoh perjuangannya, beliau sabar. Musibah bertubi-tubi datang dari musuh-musuh beliau hadapi dengan sabar. Kalau kita banjir kemarin ya belum seberapa dibanding sama perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita jadikan perjuangan beliau sebagai contoh suri teladan. Kita hiasi hidup ini dengan akhlakul karimah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja sekedar apa yang dimudahkan oleh Allah untuk saya sampaikan pada para guru, terutama para kiai. Saya mohon maaf ya, beginilah ucapan yang namanya masih muda, kadang-kadang salah ngomong, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau banyak kebenarannya itu semata-mata datangnya dari Allah, kalau banyak kekurangannya itu kebodohan dan kelalaian diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.